Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngobras, kembali berjumpa tentu saja masih di channelnya Ngobras, ngobrol bareng sore-sore, masih bersama Kang Am dan Kang Dedi. Nah, seperti biasa obrolan kita diserahkan ke Kang Dedi ya sebagai sumber permasalahan ya. Baik Kang Dedi, silakanlah, masalah apa yang mau kita angkat nih di kesempatan sore hari ini Kang Dedi. Baik, terima kasih Kang Am. Selamat sore, kita bertemu lagi ya dalam acara Ngobras, Ya, ngobrol bareng sore-sore. Oke. Pada kesempatan yang lalu kita kan lagi ngebahas masalah bisnis online. Agak 4 bahasan ya kalau nggak salah. Ya, baru 2 kalau nggak Baru 2 yang sempat kita bahas. Pertama masalah basis penjualan ya, ya. terus basis periklanan. Ya, yang 2 lagi belum bahas loh. Ya Mbak, ya baiklah. Berarti kita bahas yang 2 lagi ya. Iya ya, 2 Ya, lagi. kita tuntaskanlah di kesempatan kali ini ya. Coba tolong dibahas sekarang tuh. Nah teman-teman, jadi untuk masalah bisnis online itu, ini hasil pemikiran pribadi Kang Dedi, Iya, bukan iya. dari para ahli. Oh, ini iya, ya, bukan dari para ahli. Jadi Pengalaman itu ya, ya, pengalaman pribadi itu. Jadi kita kelompokkan menjadi 4 ya, 4 kelompok, 4 bagian ya, berdasarkan dari sumber penghasilannya gitu. Pada dasarnya kan bisnis online itu saja, yaitu segala jenis bisnis yang sumber penghasilannya dari atau menggunakan media internet untuk media pemasarannya. Nah, untuk yang ketiganya Kang Dedi, ini jadi khusus untuk teman-teman kita ya. Jadi teman-teman kita yang punya keahlian Kang Dedi. Jadi khusus untuk teman-teman kita yang punya keahlian, misalkan Kang Dedi punya keahlian bahasa Inggris misalnya gitu ya, atau software. Nah, ingin membuka kursus Kang Dedi. Nah, seperti membuka itu. kursus Ya. gitu ya. Jadi dengan kata lain, untuk yang ketiganya itu adalah bisnis online berbasis membership. Kenapa disebut membership? Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan membership itu kan keanggotaan ya. Jadi sumber penghasilannya dari member. Nah, misalkan Kang Dedi ingin belajar bahasa Inggris ya, terus saya misalkan membuka kursus online melalui sebuah website. Nah, Kang Dedi daftar, dan untuk mengikuti pelajarannya Kang Dedi harus bayar bulanan, bayar tahunan. Nah, seperti itu. Jadi sumber penghasilannya dari Kang Dedi. Jadi berbentuk jasa itu ya? Ya, jasa keahlian lah. Iya. Jadi berbentuk keahlian. Nah, keahlian itu ingin diajarkan tapi secara modul gitu, bertahap. Nah, baik berbentuk video atau apa. Nah, jadi untuk teman-teman kita yang ingin belajar ya, misalkan ingin belajar sebuah website, ingin belajar apalah pokoknya, yang penting yang bisa diajarkan melalui internet. Nah, mereka daftar dan bayar bulanan. Makanya disebut seperti itu ya. Ya, makanya itu disebut dengan sistem membership, karena memang sumber penghasilannya ya dari member gitu, dari member. Nah, untuk yang ketiganya khusus nih untuk teman-teman yang keempat ya. Nah, jadi yang keempat itu khusus untuk teman-teman yang memang sudah punya bisnis yang jadi secara offline-nya gitu. Iya. Jadi misalkan Kang Dedi sudah punya pabrik ya, sudah punya ya satu produk lah. Ya kan selama ini kalau misalkan secara konvensional kan pemasarannya kan terbatas gitu ya. Iya. Nah, ingin di online kan. Jadi luas kalau ya, itu ya. Jadi ingin di online kan. Makanya yang keempat itu kita kelompokkan bisnis online, bisnis offline to online. Jadi mengonlinekan bisnis offline gitu. Jadi ke mancanegara mungkin ya. Ya kemana saja. Ya. Misalkan kita pokoknya secara ringkas ingin memperluas jaringan pemasaran. Nah, kan kalau misalkan selama ini kan kalau misalkan konvensional kan terbatas waktu, terbatas lingkungan gitu, kita tidak bebas. Nah, ketika kita ingin mengembangkan usaha lebih jauh lagi di era digital ini, maka ya kita ya mengonlinekan bisnis kita. Oke lah, ada. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya pabriknya, sudah punya kantornya gitu ya, dan ingin memperluas jaringan, maka bisnis offline to online. Jadi ya kita membuat sebuah website, misalkan biasanya company profil atau profil perusahaan. Nah, profil perusahaan ini jadi mencantumkan apa saja layanan usaha kita. Nah, nanti siapapun yang ada yang bisa mengakses website kita, nah jadi bisa order layanan kita. Jadi layanannya kan lebih luas, bukan hanya lingkungan saja. Jadi bisa
seluruh mancanegara lah, bukan hanya Indonesia. Kalau misalkan kita ya mampu lah, produknya ada, ingin misalkan membuka seluruh mancanegara, misalkan keluar juga, ya yang penting kita merubah bahasanya yang bisa dimengerti oleh ya seluruh dunia, ya memakai bahasa Inggris misalkan. Nah seperti itu, bahasa internasional gitu jadi ya. untuk yang ketiga dan keempatnya, yang ketiga kita khusus untuk punya keahlian, dan keempat khusus untuk mereka yang sudah punya usaha, punya produk masing-masing. gitu ya. Nah jadi itulah teman-teman, jadi bisnis online itu kita ringkaskan ya di kesempatan kali ini. Untuk yang teman-teman yang ingin bisnis online, ada 4 macam, dan itu dikembalikan lagi Kang Dedi ke keahlian kita dan hobi kita. Misalkan kita hobi jualan, berarti ambil berbasis penjualan. Nah untuk kita yang yang suka atau tidak punya produk dan tidak suka jualan tapi ingin bisnis online, berarti bisa mengambil periklanan. Apalagi kalau misalkan kita bisa tulis menulis, ya hobi tulis menulis, nah bisa mengambil itu. Atau juga ketika kita sudah punya produk, sudah punya keahlian dan ingin dijual secara lebih luas lagi gitu kan. Kalau misalkan kita membuka kursus kan mungkin hanya beberapa orang. Nah kalau di online kan bisa ribuan, bahkan bisa jutaan orang gitu kan. Nah seperti itu, dan kita bisa lebih luas lagi, ya otomatis akan dalam bentuk profitnya pun atau keuntungannya pun akan berbanding lurus. Kalau misalkan kita membuka lebih luas, ya akan lebih untung lagi, lebih besar gitu ya. Seperti itulah teman-teman ringkasnya. Jadi itu tergantung kita ya, tergantung kita. Kita sudah punya keahlian, berarti ambil yang ketiga. Nah, kita sudah punya produk, sudah punya kantor, sudah punya pabrik, sudah punya usaha secara offline dan ingin dikembangkan, berarti poin nomor 4 yang kita ambil. Itulah obrolan kita lah. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa lah dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Dan pastikan nyalakan notifikasinya juga ya, tanda loncengnya tinggal klik, semuanya gratis lah teman-teman. Dan insya Allah kita akan ngobrol hal-hal yang bermanfaat di Ngobras ini ya. Pokoknya apa saja lah, baik itu kehidupan, agama, inspirasi, motivasi, dan ya semua yang bisa kita obrolkan, kita yang mampu penting bermanfaat ya, dan kita juga mampu menyampaikannya ya. Betul. Ya, kita akan ulas di sini. Baik, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.